Bab 1149, Kepercayaan Diri. Karena itu, kalau sekarang Mary membantu keluarga Wijaya, kelak dia mungkin bisa mengalahkan Valentino. Sepanjang hari, pikiran Mary terus berdebat, berbagai pikiran melintas di hatinya. Pada saat yang sama, di Pulau Waya keluarga Wijaya, sejak Crazy Bull dan lainnya meninggalkan kota Kamar dan menuju kota makmur, Timothy mulai gelisah. Emosi di hatinya juga sangat rumit. Ada harapan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Crazy Bull dan lainnya pasti bisa mengalahkan Valentino dengan mudah. Namun, setiap kali dia bertarung dengan Valentino, dia pasti akan dikalahkan oleh Valentino. Ini pun membuat Timothy masih tidak berani terlalu percaya diri. Timothy mondar-mandir di dalam ruang tamu. Akhirnya dia pun tidak bisa menahan kegelisahan dalam hatinya lagi. Di mana Master Robbie? Apakah ada kabar dari kota makmur? Apakah Tommy ada di kota makmur? Sudahkah Crazy Bull menemukan Tommy? Timothy meraih seorang bawahannya dan mengajukan serangkaian pertanyaan dengan mendesak. Tuan Muda Timothy, Master Robbie. Pemuda berbaju hitam itu tampak sedikit malu. Ada apa dengannya? Timothy sedikit ragu. Semalam, dia meminta 3 wanita dan bersenang-senang hingga siang. Sepertinya dia baru saja tidur. Jawab pemuda berbaju hitam itu. Timothy tertegun, lalu perlahan melepaskan baju pemuda itu. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung. Sial, apa dia hewan? Hiu. Pemuda berbaju hitam ini tidak berani berkomentar, dia hanya berdeham untuk menyembunyikan rasa malunya. Sudah berapa lama dia tidak bertemu dengan wanita? Timothy menggaruk kepalanya, lalu bergumam. Dia harus memuji bahwa sebagai ahli bela diri, kondisi fisik Robbie sangat bagus. Kalau tidak, mungkin saja dia sudah meninggal di atas ranjang, kan? Timothy terdiam sejenak, dia pun tidak berani mengganggu Robbie. Bagaimanapun juga, sekarang dia masih mengandalkan Robbie dan yang lainnya untuk membantunya mengalahkan Valentino. Namun dalam 5 menit, Robbie malah datang kemari dan menyapa Timothy. Timothy semakin bingung dan melirik Robbie. Hanya terlihat dia masih sangat bersemangat, tidak selemah seperti yang dia bayangkan. Master Robbie, aku salut padamu. Timothy berseru dari lubuk hatinya. Haha. Maaf Tuan Muda Timothy, aku memang suka hal seperti ini. Robbie tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia merasa sangat bangga. Timothy tidak peduli sama sekali. Selama dia bisa membantunya mengalahkan Valentino, jangankan 3 wanita, 30 atau 300 wanita pun boleh. Master Robbie tidak tahu bagaimana dengan kondisi di kota makmur. Timothy membuatkan teh untuk Robbie. Tommy memang berada di kota makmur. Jawab Robbie setelah menyesap teh. Benar di kota makmur? Aku tahu kalau dia punya tujuan terselubung. Seketika, Timothy pun mengepalkan tangannya. Tampaknya, Tommy pasti pergi mencari dukungan. Timothy berpikir dalam hati, apakah dirinya harus menghubungi keluarga Arden untuk jaga-jaga? Tapi tidak apa-apa. Dimanapun dia berada, Crazy Bull dan yang lainnya akan menangkapnya ke hadapanmu. Kamu akan memutuskan hidup dan matinya. Robbie sangat percaya diri, dia sama sekali tidak memedulikan Valentino. Baik, Master Crazy Bull mereka sudah menemukan posisi Tommy, kan? Timothy menggosok tangannya dengan penuh semangat.
Apa sulitnya ini? Robbie meletakkan gelas teh dan menjawab. Semua muridku dipilih dengan cermat dan memiliki kekuatan yang tidak rendah. Sebelum sampai di kota makmur, mereka sudah memastikan jejak Tommy. Kemarin malam, mereka sudah mengirimiku pesan bahwa mereka sudah membuat rencana untuk melawan Tommy. Kita tunggu saja kabar baik dari mereka. Jawab Robbie sambil mengecap. Bagus, bagus. Setelah mendengar ini, Timothy semakin girang. Namun setelah itu, Timothy mengernyit pelan. Kemarin malam? Kalau begitu, sekarang waktu sudah berlalu semalam dan setengah hari. Apa mereka masih belum memberi kabar? Robbie berkata dengan tidak peduli. Saat mereka melaksanakan tugas, mereka pasti harus mematikan ponsel mereka, jadi jangan khawatir. Kalau mereka berani pergi, mereka pasti memiliki keyakinan untuk menaklukkan Tommy. Tuan Timothy, Anda tidak mempercayai kekuatan Crazy Bull atau sedang mengkhawatirkan hal apa? Robbie melirik Timothy. Jangan salah paham, Master Robbie. Hanya saja Tommy itu sangat licik, metodenya juga sangat banyak. Aku takut kalau dia mengirim orang untuk melindunginya secara diam-diam, mungkin akan membawakan masalah bagi Master Crazy Bull dan yang lainnya. Jelas Timothy. Dengan kekuatan Crazy Bull dan lainnya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan semua ini. Terlebih lagi, Crazy Bull dan 5 orang lainnya pergi bersamaan. Kalau ada masalah yang terjadi, mereka juga akan ada kesempatan untuk mengirim pesan padaku. Anda jangan khawatir. Robbie tetap tidak peduli. Hanya dia yang tahu jelas kekuatan Crazy Bull dan yang lainnya. Sangatlah mudah bagi mereka untuk melawan Tommy. Timothy berpikir sejenak, tapi dia masih tetap khawatir. Lagi pula, saat ini memang belum ada kabar apapun dari kota makmur. Jangan salahkan dia terlalu teliti, hanya bisa dikatakan bahwa Timothy sudah sedikit trauma setelah bertarung dengan Valentino begitu banyak kali. Tuan muda Timothy tidak perlu khawatir. Mereka pasti akan memberitahuku hasilnya. Aku menetapkan aturan untuk mereka. Dimanapun mereka berada, mereka harus memberiku kabar dalam 24 jam. Jadi jangan panik, Tuan muda Timothy. Mereka akan memberi kabar sebelum malam tiba. Robbie menyesap teh dan menjelaskan kepada Timothy. Barulah Timothy merasa sedikit lega. Dia pun mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Robbie duduk sejenak, lalu berpamit pergi. Sebelum pergi, dia meminta beberapa wanita lagi dengan Timothy. Sekarang, Timothy memperlakukan Robbie seperti kaisar. Tentu saja Timothy akan memenuhi semua permintaannya. Bahkan jika Robbie tidak menyukai wanita yang ada di Pulau Waya, Timothy pun bersedia mencari wanita untuknya di kota Kama. Setelah Robbie pergi, Timothy langsung memanggil seorang keturunan keluarga cabang. Orang ini bertanggung jawab atas rencana di kota Neo. Bagaimana kondisinya? Tanya Timothy dengan singkat. Selama Valentino dapat ditangkap dan rencana di kota Neo juga berhasil, dendam Timothy akan terbalaskan. Kak Timothy, orang kita sudah berhubungan dengan Mary. Sesuai laporan orang itu, Mary sudah sedikit tergoda. Jika kita membujuknya lagi malam ini, mungkin akan berhasil. Jelas keturunan keluarga cabang ini dengan cepat. Hai MPH, aku tahu bahwa selama dia melakukan apa yang aku katakan, pasti tidak akan ada masalah. Jika kamu yang ditahan orang lain dan disiksa, apa kamu akan menyimpan dendam? Timothy tersenyum dingin. Bab 1150. Aku mau bertemu dengan Valentino. Kalau begitu, aku pasti akan sangat benci. Balas seseorang dari keluarga cabang tanpa ragu. Betul sekali. Mary yang saat ini pasti sangat benci Tommy. Tommy membuatnya sengsara. Asalkan dia mau mengandalkan kita, statusnya akan meningkat. Asalkan dia bukan orang bodoh, dia pasti tahu harus memilih yang mana. Nada bicara Timothy terdengar sangat percaya diri. Kak Timothy memang cerdas. Puji seseorang dari keluarga cabang. Lain kali ketika bertemu lagi, minta mata-mata itu untuk berkata seperti ini pada Mary. Asalkan Mary setuju, biarkan dia langsung bertemu dengan Angel. Jelas Timothy kepada pria dari keluarga cabang itu dengan teliti.
pria dari keluarga cabang itu mengingat semua pesan Timothy, kemudian pergi menjalankan tugasnya. Timothy menatap kepergian pria dari keluarga cabang itu. Sorot matanya penuh kepuasan. Tommy, apakah kita akan segera bertemu lagi? Apakah kamu menantikannya atau tidak? Timothy memegang segelas wine seraya tersenyum pada pemandangan di depan mata. Nanti, setelah Valentino ditangkap oleh Crazy Bull, lalu rencana Cotaneo berhasil dilaksanakan. Setelah Valentino mendengar Angel keguguran, dia pasti akan sangat sedih dan depresi. Timothy sangat ingin melihat kondisi Valentino yang seperti itu. Di malam hari, Yanto kembali mengantar makanan untuk Mary. Kali ini, Yanto tinggal di kamar itu selama beberapa menit lagi, baru pergi. Setelah Yanto pergi sekitar setengah jam, Mary berteriak dan memukul pintu. Apa lagi yang kamu inginkan? Tanya dua pemuda di depan dengan alis berkerut, suara mereka terdengar kesal. Mereka sudah mendengar tentang semua yang dilakukan Mary. Mereka juga tahu masalah yang dibawa Mary untuk Valentino. Jadi, kesan mereka pada Mary sangat jelek. Aku ingin bertemu dengan Valentino. Beritahu Valentino, aku ingin menemuinya. Ada yang ingin kukatakan. Teriak Mary dengan kencang sambil memukul pintu. Tuan muda Valentino sedang sibuk. Jangan banyak berharap. Ucap seorang pemuda melalui pintu ruangan. Mary terdiam sejenak, lalu lanjut berteriak sambil memukuli pintu. Kalau begitu, biarkan aku bertemu dengan Angel. Aku mau menemui putriku. Kalian tidak bisa merebut hakku. Tuan muda Valentino sudah bilang, kamu harus memikirkan kesalahanmu sendiri. Orang lain boleh bertemu denganmu, tapi kamu tidak boleh keluar untuk menemui orang. Terima saja kenyataan ini, kamu sudah tidak punya kebebasan apapun. Ujar pemuda itu sambil mengernyit. Mereka melakukan semua ini karena Mary adalah ibunya Angel. Kalau tidak, mereka tidak akan banyak bicara. Tidak peduli aku punya kebebasan atau tidak, sebagai ibunya Angel, aku punya hak untuk bertemu dengannya. Biarkan aku bertemu dengannya. Atau kalian minta dia yang menemuiku. Aku adalah ibunya. Teriak Mary dengan putus asa. Dua pemuda yang berjaga di depan pintu saling bertatapan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Aku kasih tahu, ya. Bagaimanapun juga, aku ini ibu mertua Valentino. Kedudukanku lebih tinggi dari kalian. Kalian bisa menghalangiku, tapi permintaanku harus kalian penuhi. Sekarang juga, aku ingin bertemu dengan Valentino atau Angel. Segera kasih tahu dia. Nada bicara Mary terdengar sangat serius. Bagaimana ini? Tanya seorang pemuda. Pemuda yang satu lagi terdiam beberapa saat sebelum menimpali. Kita laporkan saja ke atas. Boleh juga. Pemuda itu mengangguk lalu berkata ke arah pintu. Jangan ribut lagi, kami akan bicara ke atasan. Mary baru berhenti membuat keributan. Kedua pemuda ini juga tidak berlama-lama, mereka segera melaporkan permintaan Mary ke atas. Saat ini, Valentino tidak ada di Cotaneo, jadi masalah yang berkaitan dengan Angel sudah pasti harus melalui Hendrik. Tentu saja Hendrik tidak akan membiarkan Mary dan Angel bertemu. Tapi dia juga tahu, ini adalah masalah keluarga Valentino, jadi dia tidak berani asal memutuskan. Jadi, setelah berpikir sejenak, Hendrik memutuskan untuk menanyakan pendapat Valentino agar pria itu yang membuat keputusan. Pukul 7 malam, di Pulau Waya keluarga Wijaya. Tidak ada berita apapun dari pihak Robi. Timothy tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak peduli apakah dia akan mengganggu Robi atau tidak. Dia segera berjalan ke kamar Robi lalu mengetuk pintunya. Sedangkan Robi yang saat ini masih sedikit bingung. Dia sangat sensitif pada waktu, jadi begitu 24 jam sudah lewat, dia sesekali melihat ponselnya. Namun, dia tidak menerima pesan apapun. Agak aneh. Dia yang membuat aturan, jadi tentu saja tidak ada muridnya yang berani melawan, apalagi melupakannya. Masalahnya adalah kenapa sampai saat ini masih tidak ada kabar dari mereka? Mendengar Timothy mengetuk pintu,
Robbie mengisyaratkan Timothy untuk masuk. "Master Robbie, apa sudah ada kabar?" tanya Timothy dengan tidak sabar setelah masuk. "Belum." Robbie menggeleng kepalanya. "Ini." Timothy tercengang. Sudah lewat 24 jam, tapi masih tidak ada berita. Pasti sudah terjadi sesuatu. "Master Robbie, apa kamu sudah menghubungi mereka?" tanya Timothy setelah menelan ludah 2 kali. Mendengar ini, Robbie pun memegang ponselnya dan memencet sesuatu, lalu berkata, "Tidak bisa dihubungi." Timothy yang tadinya penuh harap secara perlahan mulai berkurang. "Master Robbie, apa mungkin terjadi sesuatu pada mereka?" tanya Timothy dengan ragu. "Tidak mungkin." Robbie langsung menepis. "Kalaupun terjadi sesuatu, tidak mungkin kelima-limanya tidak bisa dihubungi. Dengan kemampuan kelima muridku, tidak ada satupun orang di negara Nagon yang bisa mengalahkan mereka dalam satu jurus, apalagi Tommy yang bukan siapa-siapa." Timothy segera menjelaskan. "Master Robbie, bukannya aku meragukan kemampuan Crazy Bull dan yang lain. Hanya saja, sekarang tidak ada kabar sama sekali. Ini membuatku gelisah." Kali ini, Robbie tidak lagi berbicara. "Pok, Pok." Robbie mengetuk meja dengan jarinya. Setelah hampir 1 menit, Robbie baru membuka mulut. "Kalau sampai besok pagi masih tidak ada berita dari mereka, aku sendiri yang akan pergi ke Kota Makmur." Robbie berbicara sambil berdiri, matanya berkilat dingin. Meskipun kata-katanya pada Timothy terdengar percaya diri, masalahnya sekarang dia belum menerima kabar dari Crazy Bull dan yang lain. Ini memang tidak masuk akal. Mungkin saja benar-benar telah terjadi sesuatu pada mereka. Namun, orang yang berani menyentuh muridnya berarti orang itu sudah bosan hidup. "Baik, kalau Master Robbie bisa turun tangan sendiri, tidak peduli sehebat apapun si Tommy, pasti dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Master Robbie." Timothy kembali bersemangat. Mau sekuat apapun Tommy, apa dia bisa mengalahkan semua ahli di dunia ini? Dengan kemampuan Robbie, sangat sulit untuk mencari tandingannya di seantero negara Nagon. Bab 1151, Tunggu. Tentu saja Robbie tidak akan kesulitan saat menghadapi Tommy. Timothy sangat percaya diri akan hal ini. Pukul 10 malam, di Kota Makmur. Seharian ini, Valentino terus menunggu kabar dari Tuan Besar Winsley. Bahkan saat tengah hari, Valentino tidak tahan dan langsung menelpon Tuan Besar Winsley. Walaupun kata-katanya sudah diperhalus, Tuan Besar Winsley tetap bisa mendengar maksud Valentino. Namun, Tuan Besar Winsley hanya memberikan satu jawaban pada Valentino, yaitu tunggu. Tuan Besar Winsley meminta Valentino menunggu satu kesempatan yang cocok untuk mempertemukannya dengan keluarga Arden. Kalau Valentino langsung pergi ke rumah keluarga Arden, rasanya sedikit tidak sopan. Meskipun Tuan Besar Winsley berteman dengan Tuan Besar keluarga Arden, Tuan Besar Winsley tetap tidak berani. Teman adalah teman, tapi aturan tetap harus dipatuhi. Tokoh sebesar kepala keluarga Arden tidak bisa ditemui begitu saja. Valentino juga memahami maksud di balik perkataan Tuan Besar Winsley. Jadi, meskipun Valentino terburu-buru, dia tetap menahan diri. Namun, ketika sore tiba, Jocelyn mengajaknya keluar. Karena Valentino tidak ada minat untuk keluar, dia menolak gadis itu dengan halus. Tak disangka, begitu Valentino mengakhiri panggilan Jocelyn, Amelia juga meneleponnya. Tujuan Amelia sama dengan Jocelyn. Dia ingin mengajak Valentino menikmati pemandangan Kota Makmur. Valentino ragu sejenak, lalu tetap menolak ajakan Amelia. Menurut Valentino, dia merasa Amelia ini seorang gadis yang rumit. Gadis ini bahkan membuat Valentino merasakan bahaya, membuatnya secara tanpa sadar ingin menjaga jarak dari gadis ini. Walaupun Valentino tahu kalau dirinya memohon bantuan keluarga Arden, cepat atau lambat dia akan bertemu dengan Amelia. Namun, Valentino hanya ingin bertemu dengan kepala keluarga Arden melalui koneksi Tuan Besar Winsley. Dia tidak ingin mengandalkan Amelia untuk bertemu kepala keluarga Arden.
Kalau anggota keluarga Arden berpikir Valentino mendekati Amelia dengan maksud tertentu, kelak Valentino akan dipandang rendah. Jangan harap Valentino bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Arden. Valentino sudah dicerca selama 3 tahun, dicerca sebagai sampah tak berguna yang mengandalkan wanita. Dia tidak ingin melakukan hal seperti ini lagi. Ketika Valentino memikirkan hal ini, dia menerima panggilan dari Hendrik. Hendrik segera melapor. Tuan Muda Valentino, Mary ingin bertemu dengan Anda atau Nona Angel. Apalagi yang dia inginkan? Valentino mengernyit. Pikirannya yang dari tadi sedang kacau, saat ini menjadi semakin pusing. Saya tidak tahu, pokoknya dia bilang ingin bertemu dengan kalian. Saya tidak tahu dia ada urusan apa. Ujar Hendrik dengan jujur. Dia bisa ada urusan apa? Aku tidak punya waktu untuk bertemu dengannya. Valentino mengernyit, nada bicaranya terdengar kesal. Dia bilang, bagaimanapun juga dia adalah ibunya Nona Angel. Dia punya hak bertemu dengan putrinya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Hendrik melaporkan kata-kata Mary. Hak? Aku adalah suami Angel, aku juga punya hak tidak memperbolehkan dia bertemu dengan orang lain. Selain itu, kasih tahu dia, haknya sudah kucabut. Kata Valentino sambil tersenyum sinis. Hendrik mengangguk, inilah jawaban yang dia ingin dengar. Dia juga bilang dia sudah berjasa membesarkan Nona Angel. Ujar Hendrik sekali lagi. Aku tidak membunuhnya sudah merupakan balas budi. Apa itu tidak cukup? Nada bicara Valentino terdengar seram. Hendrik kembali mengangguk lalu berkata, Tuan Muda Valentino, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Selesai bicara, keduanya menutup telepon. Mengenai masalah asosiasi Valentino Empire, Hendrik sama sekali tidak mengungkitnya. Walaupun situasi saat ini sangat kritis, dia tahu kalau memberitahu Valentino hanya akan membuat Valentino semakin pusing. Jadi, Hendrik memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Setelah menutup telepon, Valentino menggaruk kepalanya dengan kesal. Kemudian, dia langsung mematikan ponselnya, pergi mandi dan tidur. Tidak peduli apapun tujuan Mary, dia tidak akan membiarkan Mary bertemu dengan Angel. Angel terlalu baik hati. Dia orang baik hati yang setelah terluka dan sembuh, akan melupakan sakitnya dikhianati. Valentino tidak akan mencoba mengubah kebaikan hati Angel, dia hanya bisa berusaha keras agar Angel tidak terluka. Meski harus dicerca orang dan dikatai kejam pada ibu mertua, Valentino tidak peduli. Kalaupun Mary ingin bertobat, dia harus menunggu Valentino pulang dulu untuk membicarakan hal ini. Sekarang Mary tidak mungkin bisa bertemu dengan Angel. Pada keesokan harinya, Robbie tetap tidak menerima kabar dari Crazy Bull dan yang lain, jadi dia juga sudah tidak bisa duduk diam dan segera berangkat ke kota makmur. Tentu saja Timothy sangat senang. Dia tidak berminat untuk mencari tahu bagaimana keadaan Crazy Bull. Timothy hanya ingin menangkap Valentino dan menyuruh Valentino berlutut di hadapannya. Jadi, ketika Robbie sendiri yang akan bertindak, ini adalah hasil yang paling Timothy inginkan. Bahkan kalau sesuatu terjadi pada Crazy Bull dan yang lain, Timothy tidak peduli. Lagi pula, dengan kekuatan Robbie, dia pasti bisa menangkap Valentino. Pada saat yang sama, di zona pengembangan kota Arteria, kota Neo. Setelah permintaan Mary untuk bertemu Valentino dan Angel ditolak, saat ini hatinya penuh amarah. Ditambah dengan bujukan Yanto, kebencian terhadap Valentino dan Angel pun kembali muncul. Mary merasa, mau sebesar apapun kesalahannya, dia tetap orang yang telah menjaga dan mengurus Angel hingga Angel dewasa. Tindakan Angel saat ini sama saja dengan dia tidak peduli pada hidup matinya Mary. Kalau begitu, untuk apa Mary bimbang lagi? Jadi, Mary berteriak lagi ingin bertemu dengan David. Kali ini, Hendrik tidak menolak dan langsung menghubungi David. David juga segera mengesampingkan pekerjaannya dan datang menemui Mary. Begitu masuk, David langsung bertanya, "Apa kamu sudah paham di mana letak kesalahanmu?" Dalam hatinya, dia masih berharap Mary akan menyesal dan kembali.
Bagaimanapun juga, Mary adalah istrinya. Mary terdiam sejenak lalu berkata dengan suara rendah. Aku sudah paham. Aku ingin meminta maaf pada Valentino dan Angel, tapi mereka tidak mau bertemu denganku. Sebelumnya kamu sudah melakukan hal seperti itu, bagaimana mungkin mereka mau bertemu denganmu? Kalau aku jadi mereka, aku juga tidak mau. Balas David setelah mendengus. Mary menahan kebencian di hatinya. Dia mengangkat kepalanya lalu berkata pada David, tapi aku sudah berpikir sangat lama. Aku tahu aku salah. Kenapa mereka tidak bisa memberiku kesempatan? Apa mereka mau melihat aku mati dengan penyesalan? Akhir-akhir ini aku merasa jantungku sakit. Mungkin aku tidak bisa hidup lama lagi. Aku hanya ingin meminta maaf pada mereka sebelum aku mati. Mendengar ini, David pun membelalakan matanya. Tangannya sedikit bergetar. Kalau kamu tidak sehat, kamu bisa memberitahu orang-orang di luar. Valentino tidak akan menolak untuk mengobatimu. David duduk di kursi. Aku tidak mau ke dokter. Biarkan aku mati saja. Kalau ada yang berani menyuruhku ke dokter, aku akan menabrakkan kepalaku ke dinding. Saat ini, aku hanya ingin bertemu dengan Angel untuk meminta maaf padanya. Asalkan dia mau memaafkanku, aku bisa mati dengan tenang. Sambil berbicara, mata Mary memerah, bahkan air matanya juga menetes. Bab 1152, Baik Hati. Kalau kamu tahu suatu hari akan menjadi seperti ini, kenapa kamu melakukan hal itu lagi? Ujar David sambil menatap Mary dengan kesal. Mary mengangkat kepala dan menjawabnya. Manusia bukanlah malaikat, asalkan bersedia mengubah kesalahan, maka itu sudah sangat bagus. Apakah setelah melakukan kesalahan sekali aku selamanya tidak bisa dimaafkan lagi? Apakah kamu hanya melakukan kesalahan sekali? Kesalahan yang kamu lakukan bukan hanya sekali saja. Kata David sambil menggertakkan gigi. Aku hanya ingin putriku menikah dengan orang yang lebih baik. Aku hanya ingin keluarga kita tidak diremehkan orang lain lagi. Baik, anggap saja ini adalah kesalahanku. Tapi karena aku sudah membesarkan Angel selama belasan tahun, apakah dia tidak bisa memaafkanku sekali saja? Bahkan ada permohonan belas kasihan dalam tatapan Mary. Selama puluhan tahun, ini adalah pertama kalinya Mary menatap David dengan tatapan memohon. Hati David seperti disayat pisau. Mereka tidak ingin menemuimu, jadi aku juga tidak bisa melakukan apapun. Balas David setelah terdiam sejenak. Mary segera berkata, bukankah kamu bisa masuk ke Villa Cloud? Kamu bantu aku sampaikan pada Angel, katakan padanya kalau ibu merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Angel tidak ingin bertemu denganmu. Setelah terdiam beberapa detik, David tetap menolak Mary. Aku tidak peduli dia ingin bertemu denganku atau tidak, tapi aku benar-benar ingin bertemu dengan putriku. David, apakah kamu bahkan tidak bisa memberikan kesempatan ini padaku? Aku adalah ibunya. Meskipun dia bukan putri kandungku, aku juga membesarkannya dengan kedua tanganku sendiri. Apakah jasa membesarkannya selama belasan tahun juga tidak bisa digantikan dengan dia menemuiku sekali? Kalau benar begitu, apalagi artiku hidup? Kamu suruh Valentino datang bunuh aku saja. Tiba-tiba, Mary menggebrak meja dan menatap David dengan mata merah. Di dalam tatapannya terselubung rasa sedih dan penderitaan yang amat dalam, paling tidak David bisa melihatnya. Kali ini, David hanya diam. Suasana kamar menjadi sangat hening dan kondisi ini berlangsung selama 2 menit. Akhirnya, tetap Mary yang memecahkan keheningan ini. David, setiap hari aku hidup dengan kesepian dan tidak ada orang yang bisa aku harapkan. Sebenarnya aku benar-benar sangat menderita. Apakah kamu tahu? Satu-satunya alasan yang mendukungku untuk terus bertahan adalah Angel dan anak dalam kandungannya. Aku masih ingin hidup dan bertemu dengan anak itu, lalu memintanya memanggilku nenek.
Mary membuka matanya dengan lebar dan ucapannya terdengar sangat tulus. Kamu bukankah nenek dari anak itu? Valentino bilang bukan, maka kamu bukan neneknya. Jawab David dengan keras kepala. Baik, baik. Aku tidak berhak menjadi nenek anak itu. Tapi, kalau tidak bertemu dengan mereka, apa artinya lagi diriku hidup? Kamu, pergi saja sana. Beberapa hari lagi, ingat datang untuk mengambil jenazahku. Usai berkata, Mary memalingkan tubuh dan berjalan ke dalam ruangan. David langsung membuka matanya dengan lebar sambil menatap bayangan Mary. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukan hal bodoh? David berdiri dan mengulurkan tangan menarik Mary. Tidak ada hubungannya denganmu. Nada bicara Mary sangat tenang, seolah-olah hatinya sudah mati. David mendesah panjang dan berkata, Aku berjanji akan menyampaikan ucapanmu ini pada Angel. Lupakanlah. Dia tidak ingin bertemu denganku, jadi tidak usah bertemu saja. Ucap Mary sambil melambaikan tangan. Aku akan menyampaikan ucapanmu mengenai dia bersedia menemuimu atau tidak, aku tidak bisa ikut campur. Balas David sambil menggertakkan gigi. Baik. Mary terdiam beberapa detik, lalu menganggukkan kepala dan memalingkan tubuh masuk ke ruangan. Sedangkan David, dia berdiri di sana sejenak dan akhirnya tetap meninggalkan tempat ini, lalu mengendarai mobil menuju Villa Cloud. Dia akhirnya tetap tidak dapat bersikeras. Saat David tiba di Villa Cloud, dia tentu tidak akan dihalangi, jadi dia segera bertemu dengan Angel. Sedangkan Angel adalah orang yang baik hati, begitu mendengar Mary ingin bunuh diri, dia langsung tidak bisa tenang lagi. Putriku, aku hanya menyampaikan ucapannya padamu. Sebenarnya, tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, ayah tidak akan ikut campur juga. Dia adalah istriku, tapi kamu putriku juga. Aku tidak ingin ikut campur masalah di antara kalian. David meninggalkan ucapan ini dan langsung meninggalkan Villa Cloud kembali ke villa perumahan di Jing Oriental. Ada beberapa hal yang kalau kenyataan dan harapan berbalik, tetap hanya bisa diterima saja. David merasa sangat lelah, juga tidak ingin ikut campur dengan begitu banyak masalah. Jam 10 malam. Angel sudah mengatakan pada Hendrik kalau dia akan memenuhi permintaan Mary untuk menemuinya, juga terus menekankan kalau tidak boleh memberitahukannya pada Valentino atau Valentino pasti tidak akan membiarkannya turun gunung. Saat ini, siapapun tidak ada tahu kalau tindakan Angel ini tanpa sengaja membuat dirinya berada di dalam bahaya. Juga tidak ada yang menyangka kalau Mary akan begitu gila sampai menyakiti Angel. Akan tetapi, Hendrik tetap diam-diam memberitahukan masalah ini pada Valentino. Saat Valentino mengetahui kabar ini, Angel sudah duduk di mobil menuju zona pengembangan kota Arteria. Valentino merasa sangat serba salah. Dia jelas-jelas tahu kalau dia tidak bisa menghalanginya dan hanya bisa berusaha sebisa mungkin untuk melindungi keamanan Angel. Sebuah perintah disampaikan ke kota makmur dan ada banyak orang yang bergerak setelah mendapat kabar. Hanya dalam waktu 10 menit, seluruh kota Neo berada dalam kondisi darurat militer. Selain itu, sepanjang jalan menuju zona pengembangan kota Arteria juga segera diblokir. Jalan dengan jarak 100 meter dari jalan itu segera dikosongkan dan diubah menjadi jalan khusus. Tidak hanya itu, ratusan mobil menyalakan sepasang lampu mengawal di sepanjang jalan. Tidak bisa menyalahkan Valentino yang terlalu berhati-hati, dia benar-benar tidak ingin membiarkan Angel terluka dan mengalami sedikit pun bahaya. Selain itu, Valentino hanya ingin melindungi keamanan Angel di sepanjang jalan. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kalau bahaya yang sebenarnya adalah Mary. Hati Angel dan Jenny yang duduk di dalam mobil langsung tak karuan saat melihat di sekeliling ada begitu banyak mobil yang mengawal. Lampu yang tiba-tiba terang dan gelap terlihat di dalam tatapan mereka. Hal ini semakin membuat kedua wanita ini langsung mengerti kalau Valentino pasti sudah mengetahui keberadaan mereka. Oleh karena itu, dia mengutus begitu banyak orang untuk mengawal di sepanjang jalan. Angel tiba-tiba merasa tenang. Dengan adanya perlindungan Valentino padanya dan menjadi pendukung terkuat di belakangnya, dia tidak perlu takut dengan apapun lagi.
Orang-orang berniat jahat yang awalnya melihat Angel turun gunung mengira saat untuk berkontribusi sudah tiba dan mulai bersiap-siap untuk bertindak. Akan tetapi, melihat Angel dilindungi dengan begitu ketat, orang-orang ini terpaksa membatalkan rencana mereka. Walaupun mereka memiliki senjata api, juga tidak bisa menerobos pengawalan yang begitu ketat ini. Sementara itu, hanya Yanto yang mengerti kalau tidak perlu melakukan apapun pada Angel di perjalanan. Karena rencana Timothy adalah tidak boleh membiarkan Angel mati dengan begitu mudah. Ratusan mobil melaju dengan cepat, juga ada banyak orang yang mengawal di sepanjang jalan dan mereka segera tiba di zona pengembangan kota Arteria, di kediaman Mary. Kakak ipar tidak membohongi kita, sebenarnya kehidupan ibu cukup baik. Ujar Jenny dengan tulus sambil melirik kediaman Mary. Angel mengangguk, lalu membuka pintu turun dari mobil. Ratusan orang yang ada di sekitar langsung melindungi dalam jarak dekat. Bahkan Hendrik juga datang secara pribadi untuk melindungi keamanan Angel. Nyonya, angin di luar sangat kencang, Anda pakailah ini. Dua wanita berjalan ke depan sambil membawa sebuah mantel bulu berwarna putih dan memakaikannya pada tubuh Angel. Angel mengangguk lalu mengikuti Jenny pergi ke dalam kamar. Bab 1153, Kami adalah satu keluarga. Hendrik ragu sebentar sebelum mengikutinya. Pak Hendrik, aku ingin berbicara sebentar dengan ibuku. Angel menghentikan langkahnya, lalu menatap Hendrik dengan wajah penuh penyesalan. Nyonya muda, saya akan menutup telinga kalau perlu. Tapi, saya diharuskan mengikuti Anda. Hendrik tidak menyerah. Angel merasa tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Hendrik mengikutinya. Mereka bertiga pun masuk ke dalam kamar. Mary dari awal sudah mendengar ada suara mobil di luar. Saat melihat Angel masuk, matanya pun membelalak. Dia sudah lama tidak bertemu dengan Angel dan Jenny. Kalau harus jujur, Mary sebenarnya sangat merindukan mereka. Bagaimanapun juga, mereka pernah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Walau hanya hewan peliharaan sekalipun, mereka juga akan memiliki perasaan untuk satu sama lain. Jadi, Mary merasa sedikit linglung ketika melihat dua bersaudara itu. Keputusan di dalam hatinya itu bahkan sedikit tergoyahkan. Namun, Mary cepat-cepat menepis perasaan itu. Yanto pernah memberitahunya bahwa keluarga Wijaya akan segera mengirimkan helikopter untuk menjemputnya setelah dia menyelesaikan tugas ini. Jika dia tidak menyelesaikan tugas ini, dia akan langsung dibunuh. Angel, Jenny! Mary berseru dan langsung berlari ke arah mereka. Shoot! Hendrik melangkah maju dan berdiri di depan Angel dan Jenny. Berhenti 2 meter di depan Nyonya muda, kata Hendrik tanpa ekspresi. Meskipun sudah sangat tua dan sedikit bungkuk, dia masih sangat tegas. Dia terlihat bagaikan seorang jenderal tua yang sangat setia dalam melindungi rajanya. Mary berseru. Angel. Angel merasa sangat sedih, tapi dia mendesah pelan dan berkata, Katakanlah apa yang ingin Anda katakan. Mary tertegun sejenak, kemudian mengusap sudut matanya dan mengejek dirinya sendiri. Benar juga, aku adalah orang berdosa. Aku tidak punya hak untuk mendekati kalian ataupun berdiri di sisi kalian. Duduklah. Mary menggelengkan kepalanya sambil mempersilahkan kedua orang itu untuk duduk. Angel tertegun sejenak, tapi dia juga tidak menolak. Dia pun duduk di samping meja. Jenny tentu saja juga ikut duduk. Sedangkan Hendrik berdiri di belakang Angel dan Jenny dalam jarak yang dekat. Tubuhnya tegap sepanjang waktu. Mary dan Hendrik saling memandang untuk sejenak sebelum Mary mengelakkan pandangannya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan membuka termos sambil berkata, Minumlah teh untuk menghangatkan badan kalian. Angel, Jenny dan Hendrik tidak mengucapkan apa-apa. Mereka hanya melihat Mary menuangkan air. Air yang panas itu mengepulkan asap putih ketika dituang ke dalam cangkir. Kamu tidak perlu tuang lagi, Nyonya muda tidak haus, kata Hendrik dengan acuh tak acuh. Keluar!
Mary tiba-tiba memukul meja dan memaki. Bagaimanapun juga, mereka adalah anakku. Kami adalah satu keluarga. Kamu hanyalah seorang pelayan. Apa hakmu untuk berbicara? Mary memaki sambil menunjuk Hendrik. Pandangan matanya sangat garang seolah-olah ingin menelan Hendrik. Hendrik tidak menjawab, tapi ekspresinya juga tidak berubah. Dia hanya bertanggung jawab melindungi Angel dan sama sekali tidak memedulikan hal lainnya. Jadi, dia tidak akan memasukkan makian Mary ke dalam hati. Ingat, aku dan mereka adalah keluarga yang sebenarnya. Mengerti? Kata Mary sambil menggertakkan gigi. Ibu, Pak Hendrik juga termasuk kerabatku. Valentino bilang bahwa Pak Hendrik adalah kakek kami. Nada bicara Angel terdengar sangat tegas. Shoot! Hendrik tiba-tiba menoleh dan memandang Angel. Matanya yang redup itu memerah dan berlinang air mata. Padahal ekspresi di wajahnya sama sekali tidak berubah saat Mary memakinya. Tapi saat ini wajahnya malah dipenuhi ekspresi haru. Iya, kalian adalah satu keluarga. Hei. Setelah tertegun sejenak, Mary pun perlahan-lahan duduk. Senyumnya itu dipenuhi dengan kepahitan dan ejekan terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, hatinya malah semakin emosi. Namun, demi menjalankan rencananya itu, dia terpaksa menekan amarahnya untuk sementara. Kalian masih ingat dulu saat aku menyuapi kalian minum teh? Aku selalu meniupnya sampai dingin sebelum memberikannya ke kalian. Kenapa? Apa kalian tidak mau minum karena aku tidak meniupnya sampai dingin? Mary berbicara dengan santai, lalu meletakkan 2 cangkir teh di depan Angel dan Jenny. Setelah mendengar kata-kata Mary, Angel dan Jenny terpaksa menerima cangkir itu dan meletakkannya di samping. Minumlah. Apa kalian merasa airku kotor? Desak Mary. Ibu, aku tidak haus. Angel menggeleng-geleng. Sebelum Valentino pergi, dia sudah berpesan kepada Angel untuk tidak keluar dari rumah sesuka hati dan jangan makan makanan luar termasuk air minum. Semua bahan makanan yang diantar ke Villa Cloud sudah dipilih dan diuji dengan cermat oleh Chris dan beberapa anggota inti lainnya yang benar-benar setia. Hal itu dilakukan untuk memastikan Angel dapat mengonsumsi makanan yang bersih dan higienis selama dia hamil tanpa timbul masalah apapun. Jadi, Angel benar-benar tidak terbiasa makan dan minum di luar. Sepertinya kalian benar-benar menganggap bahwa aku sangat kotor. Mary mengejek dirinya lagi, lalu menyimpan kembali cangkir teh di hadapan Angel. Jangan-jangan kalian takut kalau aku meracuni kalian? Kata Mary tiba-tiba sambil mengangkat kepalanya. Angel dan Jenny pun terkejut karena mereka sama sekali tidak berpikir begitu. Meskipun Mary menyukai kekuasaan dan selalu tinggi hati, mereka tidak percaya bahwa dia dapat melakukan hal seperti itu. Anda sudah salah paham, kata Jenny sambil mengerutkan bibirnya. Tidak apa-apa, aku memang orang yang berdosa. Mary menggelengkan kepalanya, lalu mengambil cangkir teh itu dan menyesapnya sendiri. Kalau memang ada racun, aku akan mati duluan. Kalian takut apa? Mary meminum beberapa teguk teh itu sebelum meletakkan cangkirnya dan berbicara. Ibu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Angel menggeleng dengan tidak berdaya. Setelah diam sesaat, dia lanjut berkata, Tuanglah 1 cangkir untukku. Baik. Mary menganggukkan kepalanya dan berkata, Setelah minum, kita akan mulai berbicara. Ada yang ingin ibu jelaskan pada kalian? Kedua kakak beradik itu saling memandang, lalu menganggukkan kepala mereka. Gerakan Mary sangat lambat. Dia bahkan ragu sebentar sebelum menuangkan teh itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah mengisi sampai 3/4, Mary mengangkat cangkirnya dan menyerahkannya pada Angel sambil mengepalkan tangannya sedikit. Angel tidak menolak dan mengulurkan tangan untuk menerimanya. Saat memegang cangkir itu dengan kedua tangannya, dia merasakan sebuah sentuhan kehangatan. Dulu saat mereka masih kecil,
Mary selalu membagikan susu kedelai kepada mereka seperti ini saat makan bersama. Mary juga menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia mengangkat cangkir itu dan berkata, "Ibu sudah bersalah sebelumnya. Jadi, hari ini ibu ingin bersulang dengan menggunakan teh sebagai pengganti arak dan minta maaf pada kalian." Angel tidak tahu harus bagaimana menjawabnya, jadi dia mengulurkan tangannya dan mendentingkan cangkirnya ke cangkir Mary. "Minumlah. Tidak peduli kalian mau memaafkanku atau tidak, aku akan tenang setelah kalian minum." Mary terus mendesak Angel dan Jenny. Kedua kakak beradik itu mengangguk, lalu mengangkat cangkir teh itu. Suasana di dalam kamar itu terlihat sangat harmonis. Perasaan yang hangat pun merekah di hati kedua kakak beradik itu. Benak mereka dipenuhi kenangan masa kecil. Adegan-adegan masa kecil di mana mereka sekeluarga duduk dan makan bersama tidak berhenti melintasi hati mereka. Betapa indahnya kehidupan mereka saat itu. Meskipun mereka tidak terlalu kaya, mereka juga tidak memiliki banyak masalah dan dapat hidup dengan sederhana namun bahagia. Melihat upayanya saat ini, Angel benar-benar sudah memaafkan Mary dalam hatinya. "Ibu, ayo bersulang." Angel mendentingkan gelasnya dengan gelas Mary, lalu mengangkat cangkir itu ke sudut bibirnya. Bab 1154, asalkan ada dia, itu sudah cukup. Melihat Angel hendak minum, tatapan Mary pun penuh dengan kerumitan. Namun, Angel dan Jenny seolah-olah tidak memperhatikannya. Bukan karena mereka bodoh, tapi siapa yang akan menyangka kalau mereka akan diracuni orang tua sendiri? Hendrik yang masih terharu dengan perkataan yang dilontarkan Angel pun menghelakan napas panjang dan merasa semua yang dilakukan telah terbayarkan. Namun, Hendrik seketika membelalakan mata saat dia mendongak dan melihat Angel hendak meminum air yang diberikan Mary. Tepat pada saat ini, adegan Tuan Besar Wijaya yang sedang menyesap teh di Pulau Waya tiba-tiba melintas di benak Hendrik. Secangkir teh itu telah merenggut nyawa Tuan Besar Wijaya. Oleh karena itu, Hendrik pun merasa sangat sensitif terhadap teh, bahkan mempunyai pemikiran negatif yang membekas di hatinya. Selain itu, cangkir teh yang ada di tangan Angel pun terlihat sama persis seperti yang digunakan Tuan Besar Wijaya waktu itu. "Tidak boleh, Nyonya muda!" Degup jantung Hendrik seketika berpacu cepat, dia pun melangkah maju dan menepuk cangkir yang dipegang Angel. "Maafkan saya sudah menyinggung Nyonya muda. Pia!" Dalam sekejap, terdengar suara pecahan kaca. Cangkir teh yang ada di tangan Angel seketika terlempar karena ditebas Hendrik. Cangkir itu terjatuh ke lantai dan seketika pecah berkeping-keping, sehingga teh pun tumpah di mana-mana. "Piang!" Suara pecahan cangkir terdengar keras. "Brak!" Pintu ruangan seketika didobrak oleh seseorang. Chris membawa lusinan orang seketika berkumpul di depan pintu. Mereka menatap lekat di dalam ruangan. Tatapan puluhan orang itu tampak sangat dingin ke arah Mary. Ada juga sekelompok pengawal yang bertubuh kekar dengan pakaian serba hitam di belakang lusinan orang ini. Bahkan ada banyak mobil yang menyalakan lampu jauh. Melihat situasi saat ini, Mary pun tercengang, tapi tidak berani bersuara. Mary sama sekali tidak ragu dengan situasi saat ini. Selama Hendrik mengangguk dengan pelan, Chris akan langsung membunuhnya di tempat. Kalian keluar saja, akan kupanggil kalian kalau perlu." Hendrik menghela napas panjang tanpa sadar setelah melihat cangkir teh tersebut telah terjatuh. Lalu menoleh ke arah Chris dan lainnya, kemudian memberikan isyarat aman kepada mereka. Chris mengangguk, tatapan matanya penuh dengan ancaman kepada Mary. Setelah itu barulah dia membawa para bawahannya pergi sambil menutup pintu. Setelah lusinan orang itu pergi, suasana di ruangan pun kembali menjadi hening dan sangat mencekam. Angel dan adiknya tercengang, tatapan mereka sedikit linglung melirik ke arah Hendrik. Mary juga tercengang, tapi tetap duduk diam tanpa berkata apa-apa. "Pak Hendrik, Anda..." Raut wajah Angel terlihat bingung. "Nyonya muda, Tuan Muda Valentino sudah berkata kalau sebisa mungkin jangan membiarkan Anda menyentuh makanan dan minuman di luar." Hendrik tidak banyak bicara,
dia hanya langsung membawa nama Valentino. Benar saja, begitu mendengar nama Valentino, Angel pun langsung patuh dan terdiam. Dia hanya memandang Mary dengan tatapan bersalah. Ibu, sekarang aku sedang hamil, jadi memang harus lebih berhati-hati soal makanan dan minuman. Jadi, ibu jangan marah, ya? Ujar Angel dengan pelan. Mary mendengus dingin, lalu langsung menghabiskan secangkir tehnya. Apa maksudmu, Hendrik? Apakah kamu berpikir aku akan meracuni putriku sendiri? Ini dituangkan langsung dari termos. Apakah aku juga akan meracuni diriku sendiri? Tanya Mary dengan lantang terhadap Hendrik sambil menunjuk cangkir tehnya. Keamanan nyonya muda jauh lebih penting, saya tidak boleh lengah sedikit pun. Hendrik berkata dengan suara berat. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Maksud dari perkataan ini sangat sederhana, yaitu sekalipun kamu seorang Mary Kosasi minum teh bersama Angel, keselamatan Angel tidak ada harganya. Jadi apa hubungannya jika kamu yang mati? Hendrik, maksudmu nyawaku tidak berarti? Kata Mary seraya menggebrak meja. Hendrik merapikan lengan bajunya dengan santai, lalu menatap Mary dengan tajam. Kamu tidak budak, buat apa memastikannya lagi? Satu kalimat itu langsung membuat telinga Mary memerah dan membuatnya kesal. Angel menghelakan napas pelan, lalu perlahan-lahan berdiri. Jenny yang melihatnya pun bergegas memapahnya. Ibu, kalau sudah tidak ada urusan lagi, aku pulang dulu, ya? Kata Angel dengan pelan. Jangan pergi. Kalian jangan pergi. Aku benar-benar tidak akan mencelakai kalian. Aku hanya ingin memberikan teh ini kepada kalian untuk menghangatkan tubuh saja. Apa kamu tidak melihat aku sendiri sudah meminumnya? Teh ini pasti tidak ada apa-apanya. Kenapa kamu malah mempercayai perkataan orang luar dan mencurigai ibumu sendiri? Kata Mary dengan tergesa-gesa dan panik. Dia bahkan menarik tangan Angel ketika sedang berbicara. Ibu, sekali lagi aku katakan, Pak Hendrik bukan orang luar. Satu lagi, aku juga tidak mencurigai teh ini. Hanya saja aku tidak boleh memakan dan meminum apapun yang ada di luar. Ujar Angel menjelaskan seraya mengernyit. Mary terdiam, lalu berkata, Putriku, kalau begitu tolong bawa ibu pergi dari sini. Ibu tidak ingin tinggal di sini. Ibu sangat menderita di sini. Ibu ingin tinggal bersamamu, tinggal di Villa Cloud agar bisa menjagamu dengan baik. Bukankah kamu sedang hamil? Ibu sudah berpengalaman, jadi pasti bisa menjagamu dengan baik. Mary tak berhenti berbicara. Sepasang tangannya juga menggenggam lengan Angel dengan erat. Hendrik mengerutkan keningnya. Villa Cloud? Jangan sampai Mary masuk ke sana. Ibu, kamar di Villa Cloud sudah penuh. Kata Jenny dengan pelan dan menjelaskan maksudnya dengan jelas. Diam kamu! Aku pernah ke sana dan aku tahu ada berapa kamar di sana. Marah Mary seraya menoleh. Adik sepupunya kakak ipar sudah datang dan masih ada orang lainnya lagi. Jadi sudah penuh. Kata Jenny dengan keras kepala. Orang luar saja boleh tinggal di sana. Kenapa aku tidak boleh? Mary tampak tidak menyerah. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan Angel, jadi dia sungguh tidak memedulikan citra dirinya. Bagi orang seperti Mary, apalagi yang jauh lebih penting dari citranya selama dia bisa memenuhi tujuannya? Ibu, Villa Cloud adalah rumahnya Valentino, jadi semua itu tergantung keputusan Valentino. Aku juga akan mendengarkan perkataan Valentino, jadi untuk masalah ini lebih baik kita bicarakan setelah Valentino pulang nanti. Aku pulang dulu. Sudah waktunya untuk minum vitamin kandungan. Selesai berkata, Angel langsung melepaskan tangan Mary dengan pelan, lalu berbalik badan dan berjalan keluar. Bagaimanapun juga, Angel sudah melakukan yang terbaik dengan bertemu dengan Mary. Sekalipun dia tahu bahwa apa yang dilakukannya sangat bodoh, setidaknya dia tidak merasa bersalah terhadap hati nuraninya. Mary masih ingin maju, tapi Hendrik langsung menghalanginya dengan tegas. Angel, aku tahu rahasianya Valentino. Apa kamu tidak ingin tahu? Selama kamu membawaku pergi dari sini,
aku akan memberitahumu. Bahkan rahasia mengenaimu juga, aku bisa memberitahumu. Jadi tolong bawa aku pergi. Mary berteriak kepada Angel seperti sedang bertengkar, lalu mendorong Hendrik. Angel menghentikan langkahnya, dia berdiri di tempat seperti ragu-ragu untuk sekian detik. Ibu, aku tidak ingin tahu, apapun yang ingin diberitahukan oleh Valentino padaku, dia pasti akan mengatakannya. Kalau memang tidak ingin memberitahuku, aku juga akan memahami kesulitannya. Mengenai tentang diriku, aku sungguh tidak perlu mengetahuinya. Hal yang perlu aku ketahui adalah selama ada dia, aku sudah sangat bahagia. Aku tidak lagi mengharapkan yang lain dalam hidup ini. Bab 1155, biarkan aku yang menjadi pendosa. Begitu mengatakan itu, Angel tidak lagi menghentikan langkahnya dan langsung berjalan keluar dari ruangan. Sedangkan Jenny yang berdiri di samping, memapah Angel hingga depan pintu. Angel, Jenny, Angel! Mary berteriak dengan keras dan hendak mengejar mereka. Pergi dari sini! Teriak Hendrik dengan dingin, lalu menarik Mary ke belakang. Kalau kamu melangkah selangkah lagi, akan kubunuh kamu! Ujar Hendrik dengan ketus. Mary terkejut dan terdiam setelah ditatap dengan sinis oleh Hendrik. Apakah ada yang tidak beres dengan teh itu? Tanya Hendrik dengan sinis. Apa hubungannya denganmu? Pergi dari sini, penjilat! Kata Mary sambil memelototi Hendrik. Wash! Hendrik tersenyum sinis sambil menggelengkan kepalanya, lalu melangkah dan mengambil termos yang ada di atas meja. Meskipun aku hanya seekor anjing, setidaknya darahku juga panas. Tapi kamu, hanya seekor binatang berdarah dingin. Hal yang perlu aku lakukan saat ini adalah membawa termos ini untuk diuji. Lebih baik kamu berdoa saja agar tidak terjadi apapun, tapi kalau sampai ada sesuatu pada pengujian ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sekalipun Tuan Muda Valentino menghentikanku, aku juga akan membunuhmu. Hendrik langsung membawa termos itu pergi setelah melontarkan perkataan itu. Hong! Pintu ruangan kembali tertutup dengan keras, hanya menyisakan Mary yang tercengang. Kenapa kalian harus mendesakku? Kenapa harus mendesakku? Mary bergumam sendiri, lalu tatapannya seketika berubah menjadi sangat ganas dan penuh dengan dendam. Setelah Hendrik meninggalkan ruangan itu, dia pun bergegas memanggil seorang pengawal kepercayaannya. Nyonya muda, kalian tunggu sebentar, ya? Ada yang perlu aku bicarakan dengan orang lain. Kata Hendrik pada Angel, kemudian membawa seorang pengawal kepercayaannya ke sudut. Bawa termos ini untuk diuji, lalu berikan aku hasilnya secepat mungkin. Kalau tidak ada masalah, ingatlah untuk segera meneleponku. Kata Hendrik dengan suara yang sangat pelan sambil melirik ke sekitar. Pemuda itu sama sekali tidak banyak bertanya dan langsung mengambil termos tersebut. Pak Hendrik, bagaimana kalau sampai ada yang tidak beres? Tanya pemuda tersebut. Mendengar pertanyaan ini, Hendrik pun terdiam. Setelah terdiam sejenak, Hendrik pun langsung berkata, kalau ada yang tidak beres, tidak perlu beritahu aku lagi. Bawa beberapa orang dan langsung habisi Mary. Ingat, harus sederhana dan cepat. Kali ini pemuda tersebut tidak langsung mengiyakan, melainkan terlihat sedikit ragu-ragu. Pak Hendrik, bagaimanapun juga dia adalah ibu mertuanya Tuan Muda Valentino, ibu dari Nyonya Muda. Kata pemuda tersebut dengan sedikit ragu. Aku tahu, tapi selama dia mempunyai niat yang jahat dan berani menargetkan Nyonya Muda, maka tidak peduli apakah Tuan Muda Valentino bisa mengampuninya atau tidak, aku yang tidak bisa mengampuninya. Dalam perjalanan hidup Tuan Muda Valentino, pasti akan ada saja belenggu yang menghalangi, sedangkan kegunaanku adalah untuk memutuskan belenggu-belenggu ini agar perjalanan Tuan Muda Valentino bisa kembali lancar. Sekalipun harus aku yang menanggungnya. Aku juga akan menerima hukuman kalau Tuan Muda Valentino ingin menghukumku. Biarkan aku yang menjadi pendosa. Selesai berkata, Hendrik langsung merapikan pakaiannya, lalu berbalik badan dan pergi dari sana. Baik, aku mengerti.
ujar pemuda tersebut seraya mengangguk. Hendrik dan semua orang yang ada kembali melindungi Angel dalam perjalanan pulang ke Villa Cloud. Untung saja, tidak terjadi kecelakaan atau hal lain selama perjalanan pulang. Meskipun hingga saat ini kota Neo telah dikendalikan oleh Asosiasi Valentino Empire, setiap orang tetap tidak berani lengah dalam hal yang berkaitan dengan Angel. Oleh karena itu, semua orang tetap tegang dan baru lega setelah berhasil membawa Angel kembali ke Villa Cloud. Sedangkan Hendrik juga bergegas melaporkan sepanjang perjalanan kepada Valentino. Valentino juga baru merasa lega setelah mengetahui bahwa Angel telah kembali ke Villa Cloud dengan selamat. Pak Hendrik, ada yang tidak beres dengan teh itu? Valentino langsung angkat bicara setelah mendengarkan apa yang dialami Angel di tempat Mary tadi. Tuan Muda Valentino, aku sudah meminta orang untuk membawa teh itu dan mengujinya secara keseluruhan. Tidak hanya menguji obat-obatan yang terkandung, tapi juga ada beberapa hal yang sulit untuk dideteksi, jadi memerlukan sedikit waktu, paling lambat besok sudah keluar hasilnya. Jawab Hendrik. Valentino mengangguk, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Muda Valentino, bagaimana kalau benar-benar ada yang tidak beres dengan teh itu? Tanya Hendrik setelah terdiam sejenak. Sampai di sini, Valentino juga terdiam. Apa yang harus dia putuskan jika Mary benar-benar ingin menargetkan Angel? Meskipun Mary adalah ibu angkatnya Angel, mereka juga tidak bisa melupakan jasa Mary dalam membesarkan Angel selama ini. Kita bicarakan masalah ini setelah aku pulang saja, kata Valentino sambil menghela napas. Aku mengerti, jawab Hendrik seraya mengangguk. Namun, Hendrik tetap akan mempertahankan pemikirannya sendiri. Selama dia tahu bahwa teh itu bermasalah, maka dia pasti akan membunuh Mary, dia tidak akan mengampuni Mary. Keesokan harinya, 3 hari telah berlalu setelah hari ulang tahun Tuan Besar Winsley. Valentino juga telah mendapatkan telepon dari Tuan Besar Winsley. Kepala keluarga Arden mengundang Tuan Besar Winsley datang ke kediaman Arden untuk bermain catur. Tuan Besar Winsley tahu kalau kesempatannya telah datang, jadi dia pun langsung menyetujuinya dan memanggil Valentino untuk ikut bersamanya. Valentino sudah tidak sabar menanti kesempatan ini. Dia pun bergegas meninggalkan semua pekerjaan yang ada saat ini, kemudian pergi ke kediaman Winsley untuk bertemu dengan Tuan Besar Winsley. Dalam perjalanan, Tuan Besar Winsley berkata dengan sedikit bersalah. Lano, meskipun keluarga Winsley mempunyai sedikit hubungan dengan keluarga Arden, kamu juga tahu kalau tidak ada aturan, maka tidak akan ada lingkaran yang sempurna. Jadi, kita tidak boleh mengambil inisiatif untuk mengunjungi mereka secara tiba-tiba. Kita harus menunggu keluarga Arden yang mengundangku ke sana untuk bernostalgia. Aku merasa sedikit bersalah sudah membuatmu menunggu lama. Valentino mengangguk dan berkata, Aku mengerti, aku sama sekali tidak marah dengan Tuan Besar Winsley. Tuan Besar Winsley menepati janji dan tidak mengingkarinya, itu saja sudah membuat Lano sangat senang. Tuan Besar Winsley tertawa puas, lalu membelai janggutnya dan berkata, Dulu, ketika aku berada di medan perang, kalau saja mengingkar janji setengah menit, itu mungkin akan membuat situasi menjadi kacau. Harga yang harus dibayar mungkin harus mengorbankan ribuan nyawa. Jadi, aku tidak berani mengingkar janji. Valentino mengangguk dalam diam, dia merasa sangat kagum pada Tuan Besar Winsley. Dalam medan perang, meski tidak pernah mengalami secara langsung dan hanya membayangkannya saja, setidaknya Valentino bisa merasakan sensasinya. Tuan Besar, kalau ada waktu, mohon ceritakan pengalaman Anda ketika berperang dulu. Ujar Valentino seraya tersenyum. Haha, baik, kata Tuan Besar Winsley sambil tertawa keras. Masa lalu seperti itu telah terkenang di dalam lubuk hati Tuan Besar Winsley yang terdalam. Tapi anak-anak dari keluarga Winsley tidak ada satupun yang tertarik untuk mendengar ceritanya. Termasuk Juandi, sekalipun dia mempunyai waktu untuk mendengar cerita Tuan Besar Winsley. Dia memilih menggunakan waktu itu untuk memikirkan perencanaan bisnis. Jadi,
Tuan Besar Winsley langsung merasa sangat puas ketika mendengar Valentino yang memintanya untuk bercerita. Hal apa yang paling penting pada seorang manusia? Makan dan minum, tapi tidak lupa untuk menggali ilmu. Kita semua harus tahu kalau kehidupan bahagia yang dijalani saat ini adalah hasil dari jerih payah banyak orang. Tapi anak muda sekarang sudah terlalu sembrono. Kamu sangat bagus, ujar Tuan Besar Winsley sambil tersenyum tulus. Mendengar hal ini, sopir yang ada di depan pun tidak bisa menahan diri untuk sedikit memiringkan kepalanya. Dengan identitas seperti Tuan Besar Winsley, dia sangat jarang memberikan penilaian tinggi kepada seorang anak muda yang berusia 20 tahun lebih seperti Valentino. Bab 1156, bertemu dengan keluarga Arden. Valentino menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Besar terlalu menyanjungku. Tuan Besar Winsley merasa semakin puas dengan Valentino. Tuan Besar Winsley merasa kesal karena dirinya tidak memiliki cucu perempuan. Kalau ada, dia pasti akan membuat Valentino menjadi bagian dari keluarganya. Kepala keluarga Arden juga suka bermain catur, dia cukup mahir. Kalau kamu tertarik, kamu bisa bermain dengannya. Tuan Besar Winsley mulai membicarakan inti pembahasan mereka. Valentino menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak berani, aku hanya berharap bisa bertemu dengan kepala keluarga Arden. Itu saja sudah cukup. Oke, mari kita bicarakan lagi nanti. Tuan Besar Winsley mengangguk, setelah itu dia memejamkan mata untuk menenangkan pikiran. Segera, mobil mereka tiba di kediaman keluarga Arden. Kediaman keluarga Arden jauh lebih megah daripada kediaman keluarga Winsley. Karena Valentino baru pertama kali pergi ke kediaman 3 keluarga besar di kota makmur, jadi saat ini dia melihat sekeliling dengan penasaran. Bangunan itu tampak besar dan megah, ditambah dengan sentuhan gaya retro, membuat tempat itu bagaikan tempat tinggal pangeran. Apa yang kamu lihat? Tanya Tuan Besar Winsley ketika dia turun dari mobil. Tuan Besar Winsley, aku rasa setiap keluarga besar pasti memiliki rumah yang besar dan megah, tidak peduli berapa banyak anggota keluarga mereka. Valentino mengungkapkan pikirannya dengan jujur. Tentu saja, apakah Lano pernah mendengar kalimat, keluarga besar sama dengan bisnis besar? Ketika kita memiliki keluarga besar, kita baru bisa menciptakan rencana yang besar pula. Sampai kapanpun, keluarga akan selalu menjadi fondasinya. Kata Tuan Besar Winsley sambil tersenyum. Meskipun Valentino tidak begitu peduli terhadap ketenaran dan kekayaan, dia tidak bisa menyembunyikan rasa irinya ketika melihat kediaman 3 keluarga besar. Terima kasih atas ajarannya. Valentino menangkupkan tangannya sambil menjawab dengan rendah hati. Keluarga adalah fondasinya. Pada akhirnya, Valentino selalu akan kembali ke keluarga Wijaya. Tuan Besar Winsley tersenyum tulus, kemudian membawa Valentino ke aula besar kediaman keluarga Arden. Penjaga pintu mengenali Tuan Besar Winsley, jadi dia membiarkan mereka masuk. Saat ini, Tuan Besar Winsley tidak membawa pengawal. Jika kediaman keluarga Arden tidak aman, maka seluruh kota makmur mungkin tidak aman. Meskipun keluarga Arden tidak lebih baik daripada keluarga Yoanda, tidak sembarangan orang bisa menyinggung keluarga Arden. Dengan kata lain, jika keluarga Arden ingin berurusan dengan Tuan Besar Winsley, bahkan jika Tuan Besar Winsley membawa ribuan pengawal pun, itu tidak akan ada gunanya. Mereka berdua berjalan melalui koridor yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian sampai di depan sebuah ruangan. Brak! Ketika pintu terbuka, seorang pemuda berusia 30-an tahun melangkah keluar, lalu menangkupkan tangannya ke arah Tuan Besar Winsley dan berkata, Tuan Besar Winsley, kepala keluarga Arden sudah menunggu Anda cukup lama. Oke, hari ini aku harus bersenang-senang dengan kepala keluarga Arden. Tuan Besar Winsley tersenyum dan hendak membawa Valentino ke dalam ruangan. Namun, Valentino malah dihentikan oleh pemuda tersebut. Tuan Besar Winsley, siapa tuan ini? Pemuda itu mengernyit. Kepala keluarga Arden tidak suka melihat orang luar. Tidak ada satu orang pun yang berani melanggar aturan ini.
Lanau adalah teman baikku. Dia sudah mengagumi keluarga Arden sejak lama, jadi dia datang khusus untuk bertamu. Jelas Tuan Besar Weasley sambil tersenyum. Kesan Valentino terhadap Tuan Besar Weasley jauh lebih baik lagi. Sepertinya tidak mudah untuk bertemu dengan kepala keluarga Arden. Akan tetapi, Tuan Besar Weasley masih tidak menolak permintaan Valentino dan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Tuan Besar Weasley, saya benar-benar tidak bermaksud untuk mempermalukan Anda. Tapi, Tuan tidak terlalu suka melihat orang luar. Anda seharusnya tahu tentang hal ini. Kata pemuda itu dengan nada sedikit mengeluh. Ini. Tuan Besar Weasley tidak bisa berkata-kata. Valentino terdiam sejenak, kemudian berkata dengan lembut. Tuan Besar Weasley, kalau kepala keluarga Arden tidak ingin melihatku hari ini, maka aku akan datang berkunjung di lain hari. Valentino sengaja mengatakan kalimat ini dengan lebih keras dan berharap orang yang berada di dalam ruangan bisa mendengarnya dengan jelas. Masuklah. Benar saja, begitu Valentino selesai berbicara, terdengar suara yang cukup kuat dari dalam. Pemuda yang menjaga pintu segera mengangguk, lalu membiarkan Valentino dan Tuan Besar Weasley masuk. Di dalam ruangan, seorang pria paruhbaya dengan gaya rambut yang licin dan rapi, sedang menulis menggunakan tinta hitam. Kuas besar di tangannya terayun di atas kertas berkualitas tinggi. Kepala keluarga Arden menuliskan kata demi kata dengan serius. Tuan Besar Weasley tidak berbicara, dia hanya melangkah maju perlahan. Valentino secara otomatis tetap diam dan mengikuti Tuan Besar Weasley. Pria parubaya itu memiliki bentuk wajah yang bagus, alisnya membuatnya terkesan seperti seorang pahlawan. Dia mengenakan pakaian yang sederhana, tapi memancarkan aura penindasan yang sangat kuat. Buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai pahlawan tua, kepala keluarga Arden juga sangat mengesankan. Dia adalah Stefan Arden, orang yang saat ini menjabat sebagai kepala keluarga Arden. Meskipun Tuan Besar Weasley lebih tua daripada Stefan, untuk urusan status, itu tidak dikelompokkan berdasarkan usia. Di depan Stefan, Tuan Besar Weasley bahkan tidak berani menganggap dirinya sebagai senior. Semua itu karena keluarga Arden adalah keluarga yang memiliki kekuatan terbesar kedua di Kota Makmur. Di seluruh Kota Makmur, selain keluarga Yoanda yang tidak terjangkau, keluarga Arden bisa dikatakan yang terkuat. Anak cucunya kaya dan sejahtera, keluarga mereka juga sangat berkuasa dan bahkan dapat membantu negara. Di sisi lain, ketika Valentino menatap Stefan, dia mulai berspekulasi. Sepertinya, Stefan adalah orang yang membantu Timothy dan yang lainnya. Selama bisa bernegosiasi dengan Stefan, maka Valentino tidak perlu takut terhadap keluarga Wijaya. Setelah 5 menit berlalu, Stefan tiba-tiba meletakkan kuasnya. Dia menarik napas panjang, lalu meniup kertas tersebut. Maaf ya, Tuan Besar Weasley. Saat ini, Stefan mendongak dan melihat ke arah Tuan Besar Weasley. Tidak masalah, kaligrafi keluarga Arden sangat terkenal di seluruh Kota Makmur. Aku merasa beruntung bisa melihatnya. Kata Tuan Besar Weasley sambil tersenyum. Tuan Besar Weasley bisa saja. Stefan tersenyum ringan, kemudian mengambil kertas dan memperlihatkannya kepada mereka berdua. Kata mental yang kuat seketika muncul di depan mata mereka. Kata-kata itu ditulis dengan tegas, pemilihan katanya juga bagus. Tuan Besar Weasley bertepuk tangan dan memujinya. Bagus. Begitu tegas dan kuat, tulisannya juga tampak hidup dan indah. Kaligrafi kepala keluarga Arden memang luar biasa. Pada saat ini, Valentino melirik dan mengangguk kecil, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namamu Lanau? Bagaimana menurutmu? Tanya Stefan dengan nada tenang sambil menatap Valentino. Valentino awalnya sedikit ragu, kemudian dia berkata, Bagus, saya kagum dengan kaligrafi kepala keluarga Arden. Mendengar ini, Stefan bertanya sambil mengernyit. Kenapa anak muda zaman sekarang suka bicara seenaknya?
Matamu memberitahuku kalau kamu sebenarnya tidak begitu suka dengan kaligrafiku. Coba beri komentar dengan jujur. Aku tidak suka kamu berbohong. Saat mengatakan itu, tubuh Stefan memancarkan aura dingin yang mencekam ke arah Valentino. Namun, ekspresi Valentino tetap sama. Dia menatap Stefan dengan tenang, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Valentino dan Stefan saling memandang selama beberapa detik. Kemudian Valentino bertanya dengan lembut. Apakah aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Tuan Besar Winsley terbatuk, memberi isyarat kepada Valentino untuk tidak asal bicara. Namun, Valentino tahu bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia mungkin akan membuat Stefan semakin tidak senang. Jika dia tidak bisa membuat Stefan terkesan, maka dia tidak bisa melakukan langkah selanjutnya. Katakan saja, kata Stefan sambil mengangkat tangannya. Valentino mengangguk sambil berkata, menurutku kaligrafinya biasa saja.